kerinduan tadi harus ditampung. Betul. Kemudian untuk menampung kerinduan itu kan dibuat aturan. Dibuat aturan dengan catatan-catatan. Yang pertama itu di dalam pembuatan ogoh-ogoh itu harus ada lembaga yang bertanggung jawab. Setidak-tidaknya Banjar atau Yowano atau mungkin desa adat sendiri harus bertanggung jawab. Sehingga di situ ada kerjasama antara generasi muda dengan generasi tua kita. Om Swastiastu. Pemirsa Semesta Bali Channel yang berbahagia, berjumpa kembali kita di dalam podcast Semesta Bali Channel, Harmoni Bali menuju era baru. Bahagia sekali saya bisa menyapa kembali pemirsa dalam kesempatan ini, di mana kita akan berdiskusi, ngobrol tentang sebuah topik yang sangat menarik. Tetapi sebelumnya mungkin saya mohon izin akan membuka masker karena kita sudah vaksin dan jaraknya juga sudah cukup jauh dan agar lebih familiar. Mohon izin. Jadi pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan membahas atau berbicara tentang Nyepi, yaitu sebuah kegiatan atau hari yang spesial di Bali. Dan untuk itu kita telah menghadirkan seorang narasumber yang mungkin tidak asing lagi untuk pemirsa Semesta Bali Channel. Beliau adalah salah satu penggelingsir di Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bapak Gusti Manimurah. Om Swastiastu, Haji. Swastiastu. Terkena. Nggih, dados buka masker duene. Agar pemirsa Semesta Bali Channel bisa kembali melihat. Nggih. Aji, yang panggil Aji aja nggih, biar lebih santai. Beberapa saat ke depan nanti kita akan menyambut hari suci. Yang mana kita di Bali kan banyak sekali punya hari suci, salah satunya adalah Hari Raya Nyepi. Yang mana Hari Raya Nyepi ini memang memiliki keistimewaan. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa membuat sipeng itu hanya di Bali. Tidak ada yang bisa membuat itu menjadi satu hal yang luar biasa. Jadi di dalam menyambut Hari Raya Nyepi Sakewarsa 1944 yang akan hadir, yang akan datang ini, ada hal yang menarik yang ingin kita diskusikan. Ya tentunya pertama, untuk lebih memberikan pemahaman pada pemirsa kita, kenapa kita menggunakan hitungan Sakewarsa? Kan ada I Sake, ada Sake. Jadi kenapa kemudian kita menggunakan Sake seperti itu? Baik, terima kasih Om Swastiastu, ya pemirsa dan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama tentu sudah disampaikan tadi bahwa Hari Nyepi itu boleh dikatakan istimewa. Betul. Memang satu-satunya ada di dunia. Yaitu di Nyepi, di Bali. Sebenarnya Nyepi itu sendiri adalah tradisi kearifan lokal Bali. Ya, karena di Bali ada namanya Nyepi Segara, Nyepi Carik, Nyepi Desa, Nyepi Pura dan sebagainya. Banyak nyepi berarti ya, bukan hanya satu nyepi ini ya. Kemudian tahun baru Saka itu sebenarnya adalah hari kebangkitan daripada pembinaan umat Hindu yang terjadi di India 78 tahun sesudah tahun Masehi. Jadi bukan lahirnya agama Hindu. Bukan lahirnya agama Hindu. Lalu ini masuk ke Indonesia ya sekitar di abad ke-5 begitu. Kemudian inilah yang diperjumpakan. Tradisi kearifan lokal Bali Nyepinya itu diperjumpakan dengan perhitungan tahun Saka. Karena tahun Saka juga mengambil
tarikh Saka. Tarikh Saka Isaka sama. Tarikhnya ada tarikh Saka, mulai dari Caitra Masa dan seterusnya, sehingga pada waktu Caitra itu sebenarnya bulan yang kepertama. Bulan kepertama itu kalau di Masehi tahun itu bulan Maret. Dibawa ke Saka atau perhitungan tahunnya Nusantara, Jawa ataupun Bali itu jatuhnya pada Kesange. Gitu. Jadi Kesange, Caitra Masa dengan Maret, itulah dia ketemu di sana. Tapi perhitungan yang dipakai adalah peredaran bulan. Peredaran bulan diambil kalau bulannya itu bulan gelap. Sehabis bulan gelap itu namanya Pengelong, menuju purnama. Betul. Tapi sehabis purnama itu penanggal. Sehingga penanggal 1, 2, 3 sampai dengan 15 ketemu Tilem. Sehingga pada tanggal 14 namanya Pengelong. Perwanining Tilem kepitu, tanggal 14 itu, disitulah diperingati hari nyepinya. Sehingga ya kalau entar dulu saya sedikit ini pikirannya ke tahun ke Siwaratri ini. Ke Sangga. Bukan ya. Jadi kalau nyepinya memang adalah ini istilahnya perjumpaan daripada tradisi nyepi di Bali. Di dalam nyepinya ada berbagai macam nyepi, kemudian diperjumpakan dengan tarikh Saka itu sendiri. Jatuhnya pada bulan Maret tahun Masehi. Kalau perhitungan Sakanya itu Caitra Masa namanya, tetapi dicari bulan gelapnya Tilem Kesange. Jadi besoknya sudah tanggal lapisan, yaitu Sasi Kedase. Kemudian dari kombinasi ini disepakati lalu setiap tahunnya pasti ketemu pada bulan Maret. Jadi kalau nanti jatuh nyepinya pada bulan Maret tahun 2022 adalah pada tanggal 3 Maret 2022. Kemudian kenapa tadi pertanyaan Bapak, kenapa tahun Saka? Itulah tadi tarikhnya yang memang masuk dari India, tapi di Jawa dan di Bali ada juga perhitungan tahun yang dipertemukan seperti itu. Jadi dipertemukan seperti itu. Tadi perhitungannya itu mungkin tidak banyak yang tahu, tetapi masyarakat tahunya tahun Sake, tahun dianggap tahun baru kan gitu ya. Jadi dirayakan dengan perayaan Nyepi ini. Cara Nyepi. Kenapa Nyepi? Itu pertanyaannya, kenapa harus Nyepi gitu? Ya, dalam pembinaan rohani untuk meningkatkan spiritual selalu ada petunjuk di dalam ajaran agama. Untuk mencari peningkatan rohani itu mesti mencari suasana Nyepi. Maka Nyepi menjadi puncak daripada aktivitas menyambut tahun baru. Tetapi sebelum Nyepi tentu ada itu rangkaiannya. Yang juga ada ramenya gitu. Maka kita di Bali kalau kita bicara Nyepinya, sehari sebelum Nyepi kan ada namanya pengerupukan. Atau taur di sana, caru di sana. Kalau pengerupukan di rumah-rumah tangga, nah inilah yang menyatakan satu keramnya. Tapi pada puncaknya yang namanya Nyepi, orang Nyepi di situ apa yang dilakukan? Di situ muncul petunjuk tentang catur brato penyepian. Untuk apa itu? Untuk mencari sepi, karena dalam sepi nanti kita bisa mendapatkan cara ataupun mendapatkan suatu inspirasi untuk menyucikan jiwa, untuk menenangkan pikiran, untuk merenungkan hal-hal apa yang sudah dilakukan, dan untuk juga merenungkan hal-hal apa lagi yang akan kita lakukan. Artinya mengkontemplasi kegiatan setahun yang sudah kita berjalan di Nyepi, itulah kita merenung dengan berata-berata penyepian itu. Diharapkan kemudian kita merenungi semua apa yang sudah kita lakukan di dalam satu tahun. Nah, yang menarik nih Ki,
di Bali kan tradisi pengerupukan iki yang luar biasa. Iya. Di mana itu di dalam pelaksanaannya itu ada berbagai macam kreativitas yang muncul. Salah satunya adalah ogoh-ogoh. Iya. Nah, kan ini ogoh-ogoh ini yang menarik. Berkaitan dengan surat edaran dari MDA, yaitu yang nomor 009/SE/MDA Provinsi Bali tahun 2021 yang berbicara tentang pembuatan dan pawai ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944. Nah, ini satu hal yang menarik nih. Menariknya di mana? Bahwa kita sudah sekian lama pada saat kita kena COVID nih, kan banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Sekarang surat edaran ini dalam tanda petik memberikan sebuah kelonggaran. Ini sebenarnya apa nih? Di balik ini semua nih apa nih, Ji? Ya, kita semua tahu bahwa sudah hampir atau sudah ini 2 tahun. 2 tahun ya kita kelonggar ya kena COVID ini. Ya, mengalami COVID dan ini peristiwa seluruh dunia, bukan hanya di Bali. Tentunya ini juga bagaimana mengatasi COVID dan 19 ini kan semua negara termasuk kita Indonesia, tentunya kita termasuk warga juga harus mengikuti itu. Sehingga selama 2 kali Nyepi itu kita tidak melakukan aktivitas daripada rangkaian Nyepi dalam kaitannya dengan pengerupukan yang disertai dengan ogoh-ogoh itu. Padahal ogoh-ogoh ini adalah merupakan satu kreativitas seni budaya daripada generasi muda kita. Sehingga sekarang dengan 2 tahun tidak pernah dilakukan, ada kerinduan. Ada kerinduan, nah ini yang harus kita arahkan, kita bina. Begitu pemikiran di Majelis Desa Adat. Baik, jadi surat edaran ini bahwa ada semangat daripada pengelingsir kita yang di MDA untuk memberikan ruang, tetapi tetap diarahkan. Kan seperti itu ya. Memberikan ruang kepada masyarakat luas, utamanya generasi muda kita yang sudah selama 2 tahun ini kreativitasnya khususnya berkaitan dengan kegiatan parade pawai ogoh-ogoh ini berhenti. Nah, cuman di sini kan ada pertanyaan, situasi kita ini kan belum menentu. Nah, salah satunya di dalam surat edaran itu kan di situ mengatakan seandainya nanti di dalam pada saat itu ada peraturan yang baru yang melarang, itu nanti kita akan mengikuti. Nah, ini kan jadi pertanyaan nih, Ki. Sudah bikin ogoh-ogoh nih, udah semangat. Pas hari pengerupukan ternyata nggak boleh. Gimana nanti nih, Ki? Pertama kan kerinduan tadi harus ditampung. Betul. Kemudian untuk menampung kerinduan itu kan dibuat aturan. Dibuat aturan dengan catatan-catatan. Yang pertama itu di dalam pembuatan ogoh-ogoh itu harus ada lembaga yang bertanggung jawab. Setidak-tidaknya Banjar atau Yowano atau mungkin Desa Adat sendiri harus bertanggung jawab. Sehingga di situ ada kerjasama antara generasi muda dengan generasi tua kita. Oleh karena itu di dalam pembuatan ini nanti ada persyaratan, ya siapapun sekenya atau lembaganya akan membuat itu mesti membuat usulan tertulis yang seperti proposal begitu. Di situ harus ditunjukkan apa nama kegiatannya. Nama kegiatannya pembuatan ogoh-ogoh. Model mana? Rancang bangun daripada ogoh-ogoh itu. Nah, itu dibuat semuanya, berapa orang yang akan mengerjakan, berapa waktu diperlukan. Itu sudah dibuat di dalam aturan itu supaya nanti betul-betul bisa bertanggung jawab sejak pembuatan itu ada rancangannya. Nah, rancangan ini disampaikan kepada Desa Adat. Nanti dikoordinasikan juga dengan Satgas. Dan juga badan keamanan yang lainnya, lembaga keamanan yang lainnya. Kalau memang itu di Desa Adat itu disetujui, oke, buat. Tetapi ikuti ini. Bahkan kemudian juga kita minta supaya bikin perjanjian gitu.
Nah, di perjanjian salah satu isi perjanjiannya itu tadi apabila nanti satu saat ada keadaan darurat, ya, keadaan genting gitu. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Kenapa kita bilang berani menyampaikan, kan memang di samping menampung tadinya itu ide kerinduan, juga kan sudah melandai juga ini ya. Kecuali tadi ada berita lagi tentang bagaimana Omikron di luar negeri dan sebagainya. Mudah-mudahan di sini tidak demikian. Betul. Dan bisa habis melandai itu bisa hilang kan gitu. Harapan. Artinya kalau bisa Tian tarik sebuah kesimpulan bahwa MDA ini memberikan ruang. Betul. Tetapi Bali ini harus kita pertanggungjawabkan bersama. Kan gitu ya. Artinya ayo kita bersama-sama, kita rayakan tahun baru Saka ini dengan baik, dengan maksimal, tetapi bertanggung jawablah kita bersama-sama. Kan seperti itu. Jadi pemirsa, roh daripada surat edaran ini adalah ingin tetap memberikan ruang kepada kita semua untuk berkreasi. Bagaimana memaksimalkan kita menyambut tahun baru Saka ini dengan ramianya pada saat pengerupukan, tetapi kita bersama-sama harus bertanggung jawab menjaga Bali ini. Kan demikian ya. Nah, di samping kita berame-rame, bahwa tadi kan semangatnya MDA sudah kita hargai, kita hormati, dan kita berterima kasih. Artinya pemerintah melalui MDA sudah memberikan sebuah ruang kepada masyarakat, tetapi kita harus bertanggung jawab. Cuman perlu juga mungkin untuk kita ketahui bersama bahwa di situ di dalam pembuatan ogoh-ogoh ini kan harus ada kriteria yang minimal. Sebenarnya ogoh-ogoh ini hubungannya dengan nyepi niki ada korelasi dengan pengerupukan ini ada korelasi yang kuat atau tidak? Baik, pertama yang tadi belum selesai Jejang jawab bagaimana kalau ogoh-ogoh sudah dibuat tahu-tahu nggak boleh. Nah, disitulah maka dari awal dari awal kita ada perjanjian. Sanggup menerima perubahan itu. Artinya harus berlapang dada. Berlapang dada dari awal. Betul. Baru mungkin yang kedua bahwa apakah ada korelasinya antara pembuatan ogoh-ogoh dengan suasana pengerupukan yang menyambut Nyepi itu tadi? Jelas Wenten. Wentennya di mana? Kalau pengerupukan itu adalah satu acara di mana kita ingin mengharmoniskan unsur-unsur alam ini. Ada namanya Panca Mahabhuta harus diharmoniskan, ada namanya roh-roh ya. Para buta itu juga harus diharmoniskan. Bagaimana cara mengharmoniskan? Kita beri laban. Taurnya beri laban supaya mereka senang. Karena semua unsur itu akan membantu kehidupan manusia, memberi energi. Kalau kita bisa juga memberikan satu laban kepada para buta itu. Energi itu. Di dalam membangkitkan energi dalam arti unsur Panca Mahabhuta itu memerlukan suasana ramyo seperti kalau kita mau merubah besi menjadi pisau itu memerlukan satu pembakaran yang begitu keras kemudian dipalu-palu juga supaya bisa kita rubah bentuknya. Artinya bersemangat. Membangun semangat, energinya bangkit. Oleh karena itu, pada saat Taur ataupun Caharu kan ada juga bunyi-bunyian itu. Paling tidak panco gitunya itu, atau yang paling nyata di bawah itu adalah orang mukul kul kecil itu, kentongan kecil. Itu semuanya. Kemudian disertai dengan gong yang memang sifatnya gong rami untuk berganjur untuk mengundang para buta dan juga menggerakkan unsur Panca Mahabhuta. Di situ baru kita bisa katakan nanti bisa merubah apa mau kita. Maunya menenangkan semua itu, maunya mengharmoniskan, mendamaikan dan sebagainya. Tapi berikan dulu dia semangat, berikan dulu dia laban, berikan dulu dia getaran-getaran yang memang bisa membangkitkan energi untuk kita bisa atur. Nah, lalu suasana itu cocok sekali dengan suasana orang
pawai ogoh-ogoh. Karena di parada ogoh-ogohnya ini ada juga teriakan-teriakan, ada juga obor dibuatnya, kemudian disertai gamelan juga. Untuk tujuan itu. Jadi ini membangkitkan semangat. Serasinya ada di sana. Tapi kita harapkan jangan kalau mau terlalu teriak-teriak begitu nanti orangnya kayak buta kan susah juga. Artinya kita bersemangat, bergembira. Kalau bahasanya awijah-wijah mungkin seperti itu ya. Ini tetapi tetap dalam koridor ya. Jangan sampai nanti kita saking bersemangatnya menimbulkan gesekan-gesekan kan gitu ya. Artinya kesimpulannya bahwa memang ogoh-ogoh ini digunakan sebagai media pembangkit semangat agar energi ini bergerak seperti itu. Yang suasananya cocok dengan pelaksanaan taur atau penggerupukan. Betul. Kaitannya dengan kemudian ini kan untuk menjawab begini. Kadang-kadang kan mungkin pemirsa ada yang belum begitu memahami atau mungkin mendengarnya separuh gitu kan. Ini kan tidak ada hubungannya, jadi nggak usah buang-buang uang, buang-buang energi, tidak ada kaitannya dengan sastra kan gitu. Artinya memang kita lebih mengambil kepada filosofisnya kan gitu sehingga ini tetap berjalan, membangkitkan semangat, memberikan ruang kreasi kepada masyarakat, terutamanya anak-anak muda. Nah, ini pertanyaannya satu lagi. Kalau memang ogoh-ogoh itu dijadikan perlambang Bute gitu misalnya, perlambang Bute, kemudian diarak keliling, kemudian ini kalau kita berbicara dari segi waktu, kalau nyomnya Bute ini kan dalam artian nyangre ngatur orang labang itu kan waktunya Bute itu tengah tepet gitu ya, tengah hari siang bolong. Nah ini laksananya malam nih, gimana ceritanya nih gitu? Kalau soal Bute tidak hanya tengah hari. Kalau di Bali dalam keadaan sehari-hari kita kalau mencaru itu pasti memilih hari tengah hari atau senja hari. Sandikala karena kenapa? Karena mungkin Titiang juga sudah pernah sampaikan bahwa hari dari pagi menuju siang itu dianggap adalah hari menuju terang. Ya kalau di Toraja namanya rambu tuka, sinar naik gitu. Kemudian kalau dari tengah hari menuju malam itu hari menuju gelap. Itu memang alamnya cocok untuk alam buta. Oleh karena itu kalau di siang hari kita berikan laban itu pada buta dalam artian roh-roh itu, kalau dalam artian unsur pancamah buta itu kan tinggal menggetarkan. Nah, kemudian kalau roh-roh diberi laban di siang hari, tentunya dia masih punya waktu. Punya waktu menikmati laban itu sampai senja hari. Anggaplah di senja hari itu masih ada yang belum pulang, karena nyomyo itu tidak lain adalah mengembalikan dia ke tempat asalnya. Bukan banyak juga salah pengertian itu Ji. Kalau nyomyong buta itu begitu kita mencaru buta somyo dari buta jadi dewa kan cepat sekali dong. Sedangkan manusia bertapa bertahun-tahun belum bisa jadi dewa kecuali kelahirnya Pak Dewo dan sebagainya lain gitu. Artinya di sini ada kekeliruan juga kita pemahaman bahwa para buta itu kalau di somyo itu bukan berarti berubah menjadi dewa, dikembalikan setelah diberi laban ke tempatnya masing-masing supaya dia tidak mengganggu. Tapi pada satu saat kalau memang kita perlukan, apakah kita perlu dengan buta? Ada kalanya kita perlu. Di mana? Misalnya orang di Bali itu kan kalau ngarap badin itu atau ke setro itu mereka minta bantuan kepada yang bersifat buta itu. Karena secara logika kadang-kadang sebuah badai yang sekian ton beratnya diangkat sekian orang tidak masuk akal, tapi dengan mengundang dia membantu itu bisa jadi. Yang penting kita bisa mengaturnya, memanfaatkan pada tempatnya. Gitu ya. Nah, maka itu nyomyonya seperti nike. Maka pertanyaan tadi, kalau siangnya kita kasih dia laban, sorenya kita somyo kembalikan.
ke tempatnya. Kalau siangnya dia sudah bisa kembali tidak masalah, tapi ada kemungkinan masih di sore hari. Anggaplah satu hari itu miliknya dia. Tengah hari itu. Tengah hari itu miliknya dia. Jadi gitu. Kan ada jadi begini. Ini juga kita ingin memberikan sebuah pemahaman kepada pemirsa. Bagaimana kemudian kita memperlakukan ogoh-ogoh ini? Selesai digunakan untuk nyom-nyom. Ini harusnya diapakan ini ogoh-ogoh ini? Dibakar atau ditaruh atau gimana? Pertama memang di pembuatannya sendiri diharapkan jangan diadakan upacara melaspas atau upacara yang memang mempasupati daripada ogoh-ogoh itu. Jangan gitu. Jangan supaya dia memang betul-betul hanya sarana yang melambangkan bayangan kita bahwa buta itu seperti itu dan buta itu kita antar dengan itu gitu. Sehingga tidak ada yang akan ada di ogoh-ogoh itu. Kemudian untuk baiknya memang ogoh-ogoh dipelapas ataupun tidak itu memang harus dimusnahkan. Nah, tetapi kan kadang-kadang orang senang sekali melihatnya jutaan kreasi ya. Kalau seperti itu tetap tadi yang bilang pertama itu jangan diplaspas. Kalau namanya ngulapin kecil itu memang di Bali itu apapun kita kerjakan itu mesti ngulapin. Kenapa? Karena bahan-bahan itu ada yang terbalik, ada yang ini supaya dia harmonis nanti. Jangan istilahnya ngerebeda gitu ya, menyebabkan sesuatu pada si pembuatnya. Kan itu saja. Berarti kalau bisa kita simpulkan dengan surat edaran yang dikeluarkan MDA ini bahwa MDA ingin memberikan sebuah ruang atas kerinduan masyarakat Bali di dalam menyambut hadirnya tahun baru Saka. Tetapi tentunya kita harus tetap bertanggung jawab dan kita menyadari bahwa situasi kita dalam kondisi seperti ini, sehingga kita bebas bertanggung jawab. Kan gitu jadi pemirsa Semesta Bali Channel yang berbahagia. Demikian sudah kita berdiskusi banyak tentang seperti apa roh daripada surat edaran daripada MDA ini. Dan untuk itu sebelum kita tutup, yang berikan kesempatan pada Haji untuk memberikan statement terakhir, closing statement, seperti apa sebenarnya niatan roh atau maksud daripada surat edaran ini agar bisa dipahami dengan baik oleh pemirsa kita. Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Dari awal sudah kita bilang bahwa ini adalah untuk menampung daripada kerinduan generasi muda di dalam melakukan kegiatan membuat dan pawai ogoh-ogoh. Di dalamnya nanti akan timbul ada kerjasama antara generasi muda dengan para tokoh yang ada di desa-desa. Oleh karena itu, apapun dibuat persyaratan itu tidak lain adalah untuk membangun kerjasama. Kemudian di dalam perjalanannya nanti kita tetap akan mengikuti protokol kesehatan, ada pembatasan-pembatasan, itu mohon diikuti. Kemudian juga ada kewenangan daripada desa adat untuk mengawasi apa kegiatan yang dilakukan, kemudian juga koordinasi dengan badan-badan keamanan, terutama adalah Satgas COVID-19, kemudian juga dengan ada pecalang, ada badan keamanan yang lain, apakah itu di kepolisian ataupun di TNI. Ini harus dibangun secara bersama pengertiannya supaya betul-betul kita bisa bekerja sama. Dan yang sangat penting tadi itu adalah kalau keadaan kalau keadaan darurat begitu, kita juga sanggup untuk menerima perubahan-perubahan itu. Jadi jangan saling menyalahkan, karena memang tujuan daripada edaran itu adalah memberi ruang untuk kita bisa berkreativitas.
karena ini akan mendukung dunia kepariwisataan dan juga ada undang-undang negara tentang pemajuan kebudayaan. Betul. Jadi dengan kreativitas ini akan terangkat kegiatan-kegiatan yang bisa membawa kemajuan. Betul. Atau pemajuan kebudayaan itu sendiri. Dia melakukan kegiatan seni, dia melakukan peringatan Hari Suci, tetapi kaitannya dengan pariwisata, dengan budaya, pemajuan budaya itu luar biasa. Nah, ini akan bisa menambah daripada bagaimana kearifan lokal Bali ini terangkat yang bisa menarik dunia kepariwisataan lebih banyak lagi. Betul. Bahkan pemerintah juga akan memberi perhatian tentunya lebih besar terhadap aktivitas yang sudah bisa diatur. Sehingga edaran itu sifatnya lebih mengatur, ada pembatasan-pembatasan di sana, tetapi tetap memberi ruang. Betul. Sepanjang dimungkinkan. Matur suksema. Jadi pemirsa Semesta Bali Channel, demikian tadi bahwa pemerintah melalui MDA sudah memberikan sebuah ruang. Tetapi kita harus tetap bertanggung jawab. Kita semua, bukan hanya pemerintah melalui MDA-nya, kita semua yang harus bertanggung jawab menjaga Bali ini tetap baik. Kita boleh berkreasi seluas-luasnya, tetapi tetap dalam aturan dan menjaga pakem itu. Pemirsa Semesta Bali Channel yang berbahagia, demikian obrolan kita dengan narasumber. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan pernah lupa untuk selalu menonton podcast Semesta Bali Channel, men-subscribe, men-share, sehingga kita lebih banyak bisa memberikan informasi-informasi kepada pemirsa untuk bisa kemudian kita bersama-sama membangun Bali menuju harmoni Bali, menuju era baru yang menjadi cita-cita besar kita bersama, Bali era baru. Demikian jadi obrolan kita pada kesempatan ini kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.